seperti biasa ya, ada tensi, ada stetoskop, dan juga ada termometer. Ini fungsinya untuk pemeriksaan tanda-tanda vital ya. Sebelum melakukan tindakan, kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, seterusnya di sini juga ada beberapa alat tambahan ya, tapi memang tidak sebanyak alat-alat yang dibutuhkan ketika teman-teman mau melakukan itu ya, pemeriksaan keseluruhan. Jadi di sini hanya alat-alat yang memang dibutuhkan untuk pemeriksaan sistem persyarafannya ya, mulai dari syaraf kranial sampai refleks. Nah, pertama di sini ada bau-bauan ya. Nah, jadi di sini mengkaji syaraf olfaktori ya. Jadi ada 12 syaraf kranial, di antaranya tadi yang pertama olfaktori. Olfaktori ini fungsinya untuk penciuman ya. Berfungsi tidak penciumannya, berarti yang kita kaji di area hidung ya. Nah, ini. Terus di sini juga ada ini untuk suhu ya. Jadi untuk suhu di sini untuk pemeriksaan sensori ya. Nah, di sini ada air dingin dan air panas. Nanti pemeriksaannya saya jelaskan saat praktikum ya. Oke, terus di sini ada tong shuttle. Di sini fungsinya untuk melihat refleks. Nah, ya refleks muntahnya seperti apa, gagnya seperti apa ya, ukurannya seperti apa. Ini juga ada kali apa? Garputala. Ya, garputala fungsinya untuk pendengaran. Ya, nanti kita lihat proses pendengaran pasiennya normal atau enggak, cara pemeriksaannya seperti apa. Oke. Nah, lalu di sini juga ada refleks hammer. Refleks hammer berarti fungsinya untuk mengatur atau menguji refleks ya. Nah, yang kemarin ada di muskulo tapi tidak saya jelaskan, sekarang kita jelaskan di pemeriksaan sistem persyarafan. Nah, di sini juga ada penlight. Penlight untuk apa fungsinya untuk bicara? Mata ya, untuk pupil. Di sini juga ada pemeriksaan sensori ya, diantaranya ada kapas, ada klip, ada koin. Ini kondisional aja. Ya, kira-kira misalnya di rumah sakit teman-teman adanya apa, itu yang teman-teman gunakan. Ya. Sama ada Snellen-Chat. Nah, Snellen-Chat ini untuk apa? Yang tahu? Visus ya, untuk melihat ketajaman penglihatan. Nanti juga saya ajarkan cara penggunaan dari Snellen-Chat ini. Ya, jadi alat-alatnya cukup itu aja, nggak perlu banyak-banyak. Tapi alat-alat ini sudah mewakili ke 12 syaraf kranial disertai dengan refleks dan sensori serta motor. Ya, kita masukin lagi. Sekarang kita masuk ke demonya ya, pemeriksaannya ya. Saya minta satu orang dong untuk jadi pasiennya, boleh? Ada mau? Oke, kita datang melakukan perkenalan. Ya, Ibu, perkenalkan, nama saya Susan Nurul. Hari ini saya berdinas pagi ya Bu ya, sampai jam 2. Dan hari ini kebetulan saya akan melakukan pemeriksaan pada Ibu. Jadi nanti kalau ada apa-apa Ibu bisa hubungi saya gitu ya. Kalau boleh tahu Ibu siapa namanya Bu? Sukayasi. Lahirnya kapan Bu? 5 Oktober 2003. Oke, boleh saya lihat gelangnya? Identifikasi ya, apakah nama pasien sesuai tidak dengan gelang pasiennya. Kalau misalnya namanya ternyata sudah sesuai dan kita juga sudah yakin bahwa ini betul pasien yang akan kita periksa, berarti kita langsung maju ke step selanjutnya. Ya, step selanjutnya adalah ya Ibu, ada yang Ibu keluhkan hari ini Bu? Agak bindeng sih. Oke, agak bindeng. Baik, kalau begitu hari ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan pada Ibu ya Bu ya. Tujuannya di sini untuk melihat seperti apa kondisi Ibu ya, dan juga akan kita lihat juga apakah fungsi persyarafan Ibu masih ada gangguan atau tidak ya. Oke Ibu ya, paling waktunya kurang lebih 15 menit. Tidak akan lama, dan mungkin nanti saat pelaksanaan ada sedikit kondisi yang membuat Ibu sedikit tidak nyaman, tapi Ibu tidak usah khawatir. Nanti kalau misalnya Ibu merasa tidak nyaman, Ibu bisa konfirmasi kepada saya Bu ya. Oke. Kalau Ibunya sudah bersedia, maka kita atur lingkungan ya. Tutup tirai, atur pencahayaan. Ibu, saya siapkan alat dulu sebentar ya Bu ya. Ibu relax saja. Tunggu saya sebentar ya Bu. Ini pendirian dulu ya. Nah, udah itu misalnya pasiennya tidur ya, misalnya pasiennya lagi tidur, berarti kita melakukan pemeriksaan fisik. Nggak usah tidur, nggak apa-apa. Tensinya nggak usah diulang ya, teman-teman udah pada bisa ya tensi ya. Tensi, cek suhu, nadi, serta respirasi. Oke, kita pinggirkan alat-alat yang sudah kita gunakan. Nah, sekarang teman-teman lihat di sini di SOP bahwa
persiapan alat udah ya. Nah, yang kedua ini ternyata untuk pemeriksaan kita mulai dari tingkat kesadaran. Ya, tingkat kesadaran. Kalau ternyata pasiennya bisa diajak komunikasi, ya terus pasiennya kooperatif, berarti kita sudah tahu tingkat kesadaran pasien masih kompos mentis. Ya, kecuali memang nanti ketika di rumah sakit teman-teman menemukan pasien yang tidak bisa berkomunikasi, ya, terus koordinasi orientasi waktunya tidak baik, maka teman-teman harus mengkaji. Skor GCS totalnya ada berapa? 15. Dibagi menjadi berapa tipe? 3 tipe. Yang pertama ada apa aja? Foto sama verbal. Udah bisa ya mengkaji GCS ya? Oke, itu nanti teman-teman tentukan berapa poin yang teman-teman dapat. Nanti kalau misalnya sudah dapat nih poinnya misalnya 15, nah interpretasikan kalau 15 kan masuknya ke kompos mentis. Ya, selanjutnya kalau misalnya poin GCS-nya menurun, teman-teman sesuaikan dengan interpretasinya. Ya, apakah somnolen, ya, stupor, atau sudah koma. Ya. Nah, sudah GCS, di sini teman-teman lihat juga ada pemeriksaan orientasi namanya. Pemeriksaan orientasi ini termasuk orientasi waktu, orientasi tempat, dan orientasi orang. Nah, sebetulnya untuk orientasi atau pemeriksaan orientasi ini sudah terjawab ketika teman-teman melakukan tadi ya, perkenalan diri, terus identifikasi pasien ya, nanya tanggal lahirnya kapan, terus kita menyebutkan kontrak waktu. Di situ berarti sudah terjawab, pasiennya orientasi waktunya sudah bagus ya, orientasi orang dia tahu saya perawat sudah bagus ya, orientasi tempat juga bagus, dia mengenali bahwa saya ini suster dan dia tahu hari ini dia sedang ada di rumah sakit. Oke, terbayang ya? Nah, itu untuk orientasi. Jadi orientasi ini bisa kita kaji sekaligus kita melakukan perkenalan dan identifikasi pada identitas pasien. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pemeriksaan sistem syaraf kranial. Ada berapa syaraf kranial? 12. Nah, ini nanti saat ujian saya nggak akan nanya satu-satu, tapi teman-teman ketika melakukan pengkajian itu harus semua syaraf kranialnya ini sudah terpenuhi pemeriksaannya. Ya, jadi kita pahami aja pemeriksaannya seperti apa, mulai dari apa. Nah, yang pertama di sini ada olfaktori. Olfaktori itu berarti syaraf penciuman. Ya, berarti alat yang kita butuhkan adalah Bau-bauan. Caranya nanti Ibu boleh tutup matanya, Bu. Nanti saya akan mendekatkan satu benda ke dekat hidung Ibu. Nanti Ibu jelaskan bau apa yang Ibu cium. Ya, Bu ya. Boleh. Ya, oke. Tutup matanya, Ibu. Nah, Ibu bisa mencium ini bau apa? Coba kalau dibuka. Bermasalah. Ngerti Bu, tapi nggak tahu apa itu. Tapi nggak tahu bau apa. Coba ada tutup mata. Ada bau kopi dikit. Ada bau kopi dikit. Ya, kopi ya, betul ya. Oke. Diminum. Oke, tutup matanya. Kayak kopi. Oke ya. Udah ya, itu untuk olfaktori. Jadi di olfaktori teman-teman mengkaji penciuman pasien. Ya, nah yang kedua sekarang ada apa? Optik. Nah, untuk yang kedua ini teman-teman biasanya enggak, nanti yang ketiga ya. Sorry, yang kedua optik berarti optik ini adalah mengkaji Penglihatan. penglihatan ya, ketajaman penglihatan. Berarti yang kita butuhkan adalah Snapchat. Snapchat. Normalnya Snapchat ini dibaca berapa meter sih jaraknya? 6 meter ya. Teman-teman sudah pernah diajarin waktu itu, pernah masuk Busri ya? Iya. Pernah diajarin cara baca Snapchat? Pernah. Pernah. Angka-angka di pinggir ini menunjukkan apa sih? Jarak visus normal ya. Jadi contohnya huruf E kan untuk pemeriksaan Snapchat berapa? 6 meter ya. 6 meter itu kurang lebih 20 langkah ya, 20 langkah kaki berarti 20/200. Nah, 200 ini adalah nilai normal huruf E ini, yang paling atas ini bisa dilihat orang yang matanya normal. Ya, jadi 200 langkah kaki orang yang masih normal matanya, dia masih bisa melihat huruf E. Ya, paham ya?
Nah, kalau misalnya ke bawahnya ini 160, berarti 160 langkah kaki orang normal. Nanti sesuaikan pasiennya itu berhentinya di angka nomor berapa. Ya, makanya teman-teman kalau misalnya pemeriksaan Snellen chart, jangan ngacak dari sini langsung ke sini gitu ya, satu-satu dari sini. Ini kelihatan nggak Bu? Ini huruf apa? Ya, Ibu kelihatan nggak ini? Ini huruf apa? Nah, terus ke bawah. Nanti ibunya berhentinya di mana? Nah, kalau misalnya ternyata ibunya berhentinya di 80, ya, oh ternyata ibunya dia memiliki keterbatasan penglihatan yang seharusnya angka atau misalnya huruf U, F, P, P ini dilihat normal oleh orang normal itu 80 langkah kaki, ibunya hanya bisa melihat sampai 20 langkah kaki. Ya tadi 6 meter. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, paham ya? Patokannya 20 ibu. Nah, patokannya 20. Jadi 20 itu memang standar pemeriksaan untuk Snellen chart. Tapi angka-angka yang di pinggirnya ini adalah angka normalnya untuk mata yang masih normal. Ya, oke? Oke, itu untuk syaraf yang kedua, optik. Nah, kita simpan ya kalau sudah digunakan. Ini juga kita simpan. Nah, sekarang yang ketiga ada okulomotor. Okulomotor ini adalah pergerakan bola mata. Nah, tapi untuk okulomotor ini kita biasanya lakukan pemeriksaannya bersamaan dengan sistem syaraf kranial yang lain, yaitu syaraf keempat dan ke-6. Ya, jadi syaraf 3, okulomotor, toklear sama abdusen itu kita kaji secara bersamaan ya, karena semuanya ada di area mata ya, bola mata. Nah, yang pertama untuk di syaraf tadi ya 3, 4, 6, teman-teman bisa melakukan pemeriksaan yang pertama adalah lapang pandang. Ya, ada yang tahu cara pemeriksaan lapang pandang? Lapang pandang itu bola mata ya. Kalau lapang pandang yang dari belakang pemeriksaannya, ada yang ingat nggak? Kayak gini, pasiennya misalnya balik sana, Neng bisa balik sana, Neng. Nah, normalnya kan berapa derajat sih? 980 ya, kanan dan kiri ya. Tapi dari tangan pasien. Nah, nanti kita simpan, lokasikan tangan kita di area tangan pasien kayak gini ya. Ibu bisa melihat tangan saya? Lurus. Lapang pandang? Oke, kita maju dikit. Kelihatan? Enggak. Kelihatan? Enggak deh. Kelihatan? Kelihatan. Oh, oke. Kerudungnya tutup nggak? Nah, bisa jadi karena tutup ya, nggak kelihatan karena ada kerudung. Ya, jadi pemeriksaannya normalnya pasien itu atau individu atau manusia itu bisa melihat lapang pandang 90 derajat, ya kanan dan kiri. Walaupun hanya bayangan ya, jadi dia merasakan ada terlihat benda. Ya kalau pakai kerudung memang agak tidak terlihat karena ketutupan ya. Itu ya, itu yang pertama untuk melihat lapang pandang pasien, normalnya 180 derajat. Yang kedua bola mata. Nah, bola mata biasanya kita arahkan ke 8 arah mata angin. Minta pasiennya untuk mengikuti tangan kita. Ya, kita yang mengarahkan. Tapi caranya kan tadi 8 mata angin berarti atas, bawah, kanan, kiri, terus serong kanan ya, kiri atas, kiri kanan bawah, kiri bawah ya. Nah, caranya teman-teman ketika mau mengkaji 8 arah mata angin atau pergerakan bola mata, itu jangan langsung ibu ikutin saya ya, tek 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 gitu ya. Ibunya nanti kelenyengan ya, jadi pelan-pelan aja. Ibu nanti ikuti jarak kayak ikuti jari saya ya Bu ya, tapi cukup matanya saya yang mengikuti. Saja matanya ya. Cukup matanya saja kalian yang mengikuti. Kepalanya nggak usah ikut bergerak. Oke. Atas. Nah, kembali lagi ke tengah. Ya, biar fokus lagi baru kita ajak ke bawah. Ya. Oke. Ya, jadi tadi setiap arah jadi ketengahin lagi. Jadi fokuskan dulu lagi matanya, baru gerakin lagi, jangan langsung tek 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 ya, pusing. Oke? Paham ya? Nah, setelah itu kita pemeriksaan pupil. Pemeriksaan pupil kita membutuhkan apa ini? Normalnya pupil itu ketika diberikan cahaya dia akan mengecil ya. Kalau membesar meninggal. Gitu ya, sisi yang meninggal berarti ya. Oke.
Nah, caranya ini juga sama ya. Nanti kalau misalnya teman-teman udah nyalain lampunya, jangan dari kanan langsung ke kiri, ya. Sekarang mulai yang kiri dulu, nyalain dulu, baru ke lihat tuh. Oke, mengecil. Ya, jadi kalau sudah tahu mengecil, jangan terus disimpan depan matanya, oke? Langsung di pinggirin. Nah, untuk yang sebelahnya, jangan mulai dari sini lagi, kita ambil dari arah sini, ya. Normalnya dia akan mengecil dan akan kembali lagi, ya. Paham ya? Paham. Nah, terus biasanya teman-teman di area tadi ya pemeriksaan syaraf ketiga, 4 dan 6, teman-teman melihat apa ini tuh namanya? Apa namanya? Patung mata tuh? Bukan konjungtiva. Kelopak mata. Jadi lihat kelopak matanya ya. Lihat kelopak mata pasien, dia turun atau tidak. Kalau misalnya pasien kelopak matanya turun, kayak yang ngantuk terus gitu ya, itu adalah salah satu gangguan sistem syaraf. Contohnya pada pasien-pasien miastenia gravis, tahu? Pernah ngebahas miastenia gravis? Nah, miastenia gravis ini adalah salah satu penyakit sistem syaraf yang mulainya itu dari kelemahan otot mulai dari kepala ke kaki, ya. Nah, biasanya ketika gangguan sistem syarafnya tadi mulai turun ke area mata, kelopak matanya dia akan turun. Ya, dia nggak bisa mengangkat kelopak mata, sehingga seperti orang yang ngantuk terus, ya. Nah, itu kita harus kaji. Yang kedua, kita lihat ada kondisi matanya ini dia lebih cenderung keluar, ya, beda sama yang belotot ya. Jadi dia seperti mau keluar, padahal normalnya mata itu hanya terlihat 3/4-nya saja, ya, tidak semuanya, ya. Terus yang ketiga, kita lihat apakah ada posisi pasiennya juling atau tidak. Ya, jadi lihat kesimetrisan bola matanya. Kalau misalnya ternyata bola matanya itu tadi bisa diuji juga dengan 8 arah mata angin ya, dia tidak bisa mengikuti padahal dia sebetulnya melihat, tapi matanya atau bola matanya nggak sinkron, ya, arah objeknya kemana tapi matanya juga ke mana, ya. Paham ya? Nah, itu pemeriksaan untuk di syaraf nomor 3, 4 dan 6. Jadi kita gabungkan untuk 3, 4 dan 6. Ya, jadi nanti saat ujian teman-teman langsung gabung aja 3, 4 dan 6. Nah, sekarang kita masuk ke syaraf kelima. Syaraf kelima di situ ada apa? Trigeminal, ya, sensasi kornea, kulit wajah serta otot mastikasi. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah pas, ya, dan juga jarum ya. Yang pertama kita refleks korneanya dulu. Ya. Nah, kapasnya teman-teman ujungnya dikasih pelintir-pelintir gini, dibikin tajam ya. Nah, nanti jangan bilang pasien ini udah dekat mata ya, jadi diam-diam aja. Ibu bisa lihat ke depan. Nah, gitu dulu ya. Ibu bisa lihat ke depan, matanya lurus ke depan ya Bu ya. Nah, baru kita. Nah, kalau misalnya telat Bu. Jadi kita lihat refleksnya. Normalnya ketika dikasih rangsang, ya, tadi ada kapas di pinggir, kornea ini akan langsung mengedip. Itu normal, ya. Tuh, makanya pasiennya kenapa jangan kasih tahu. Kalau misalnya tahu nih kayak pasiennya, dia udah siap-siap, bakal ada yang ini nih, gitu ya. Tuh, ya. Terus yang kedua di sini apa? Minta pasien menutup mata, kemudian sentuh kapas, jarum, klip kertas, serta kondisi itu bergantian pada kulit wajah, ya. Oke, Ibu bisa tutup matanya Bu, nanti bilang saya ya Bu ya, benda apa yang ditempelkan ke Ibu, apakah itu halus, tajam, atau tumpul. Apa Bu? Halus, oke. Apa Bu? Agak tajam. Tajam, oke. Ya, jadi itu teman-teman lakukan secara bergantian. Kapas, terus jarum, pakai benda tumpul. Nah, benda tumpul apapun ya, teman-teman sekreatifnya mungkin, apa aja yang ada di situ dipakai. Ya, oke, itu yang kedua ya. Nah, sekarang yang ketiga, kaji kemampuan pasien untuk mengatupkan gigi saat kita menahan otot mastikasi di area rahang ya. Nah, jadi kita pegang di area rahangnya. Ibu, nanti ketika saya menarik
area rahang ibu coba katukan gigi atau gigit ya Bu ya. Nah, ini ditahan kayak gini ya. Minta ibunya untuk mengatupkan gigi. Bisa Ibu mengatupkan gigi? Nah, ya jadi, Gini sendiri. yang tadi terus gitu ya. Kita tahan bagian rahangnya. Nah, ya. Kita bagian rahangnya tahan. Nah, minta ibunya untuk menempelkan gigi, ya. Paham ya? Jadi nanti kan gini nih. Minta pasiennya untuk gigi. Kita akan melihat kekuatan otot di area mastikasinya, ya. Sistem sarafnya seperti apa. Paham ya? Itu yang kelima. Yang keenam tadi sudah ya digabungkan. Sekarang kita masuk yang ke-7. Nah, ke-7 kita masuk fasial. Fasial ini masuk ke ekspresi wajah, ya. Terus ada apa lagi? Pengecapan. Berarti kalau pengecapan kita masuk ke area mulut ya. Nah, tapi kita mulai dari ekspresinya dulu. Nah, di sini biasanya kita minta pasien untuk tersenyum lebar, ya. Oke, Ibu bisa tersenyum, Bu? Giginya bisa diperlihatkan, Bu, ketika senyum. Nah, terus Ibu bisa menggembungkan pipi. Oke, ya. Bisa diangkat alisnya, Bu? Angkat, naik, turun. Oke, sip ya. Nah, itu untuk ekspresi wajah. Yang kedua, tadi pengecapan. Oke, Ibu bisa tutup matanya. Ya, ini nggak usah beneran ya. Jadi nanti biasanya kita siapkan manis, asin, asam dan pahit. Ya, jadi 4 rasa itu harus dicobain semua ke mulut pasien. Ya, caranya awas jangan langsung ditok-tok gitu ya. Jadi kita bisa pakai pipet. Ya, pakai pipet. Nanti minta ibunya untuk menjulurkan lidah. Ya, Ibu bisa julurkan lidahnya. Kita kasih pipet. Nah, oke, Ibu rasa apa Bu yang Ibu rasakan? Pahit Ibu. Oke, kayak hati itu apa ya. Oke, selanjutnya ya. Terus manis, asin, asam semuanya harus dicobain. Jadi jangan cuma salah satu rasa aja yang dicobain ke pasiennya. Paham ya? Paham. Oke, di sini yang ke-7 sudah. Sekarang masuk ke 8 masuk ke auditori. Kalau auditori berarti pendengaran. Nah, pendengaran biasanya sebelum kita melakukan pemeriksaan dengan garpu tala, kita melakukan pemeriksaan manual dulu. Caranya kita berbisik ya kepada pasien mulai dari jarak dekat sampai ke jarak jauh. Nah, kalau misalnya ternyata jarak dekat sebetulnya orang normal masih bisa mendengar gitu ya, tapi pasien sudah gimana gitu ya, baru kita pastikan dengan pemeriksaan garpu tala ya. Atau kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai suara, bisa pakai detik jam ya. Tapi awas jamnya jangan yang digital, nggak akan ada suaranya ya. Ada nggak suaranya yang digital? Ya, jadi pakainya yang jarum ya. Tak. Nah, ini terus dijauhin sampai ke 2 meter misalnya ya. Itu seperti apa? Oke. Nah, sekarang pemeriksaan garpu tala. Garpu tala ini jenisnya macam-macam ya. Jenisnya itu beda-beda. Biasanya kalau untuk pemeriksaan kita itu pakai yang 510 Hz. Tapi di sini nggak ada. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman biasanya kita pakai itu 510 Hz ya. Tapi nggak apa-apa. Sebetulnya yang berpengaruh itu ke arah frekuensinya ya. Kalau misalnya semakin kecil angkanya, maka semakin tinggi frekuensi yang digunakannya. Ya, makanya normalnya bisa kita pakai yang 510. Untuk pemeriksaan garpu tala, ini ada berapa pemeriksaan? Ada yang tahu? 3. Apa aja? Weber. Oke. Rhino itu untuk apa sih? Melihat perbandingan air conduction sama bone conduction atau hantaran udara dan hantaran tulang. Normalnya hantaran udara lebih panjang dari hantaran tulang. Nah, kalau misalnya ternyata ada hantaran tulang lebih panjang daripada hantaran udara, kita curigai ada kondisi tuli konduktif atau sensorial. Konduktif ya. Nah, terus yang kedua ada pemeriksaan swabah. Nah, pemeriksaan swabah itu seperti apa? Balik nggak? Coba
kebalik nggak? Weber yang di sini. Swaba itu yang membandingkan hantaran tulang pemeriksa dengan hantaran tulang pasien ya. Yang ketiga ada Weber. Nah, Weber baru untuk mengkaji getaran ya ke kanan dan ke kiri. Nah, kita coba dulu Rine. Nah, sebetulnya untuk pemeriksaan Garputala ini ada tekniknya ya. Bagusnya pasien dengan pemeriksa ini duduknya hadap-hadapan. Nah, ketika hadap-hadapan, kaki kiri pemeriksa itu harus nempel dengan kaki kiri pasien. Nah, saya kan duduk nih, pasiennya duduk. Nah, lutut saya yang kiri ini harus ditempelin ke lutut pasien yang kiri. Yang kiri, jangan yang kanan. Kalau yang kanan kita depan kiri dong, jadi agak miring. Ya, cukup satu kaki aja yang nempel. Ya, kenapa sih harus ditempelin? Karena tadi kita membutuhkan pemeriksaan swabah ya. Swabah itu antara pendengar sama pemeriksa sama pasien, apalagi di situ yang dilihat adalah bone conductionnya atau konduksi dari tulangnya ya, hantaran dari tulangnya. Nah, pastikan juga untuk pemeriksaan ini pemeriksanya harus bagus juga pendengarannya ya, jangan sampai pemeriksanya nggak baik pasiennya yang disalahkan, padahal pasiennya yang benar ya, tapi pemeriksanya yang nggak benar. Oke, saya contohkan ya. Untuk pemeriksaan yang pertama itu ada pemeriksaan Rine. Ingat ya, Rine itu membandingkan air conduction atau hantaran udara dengan bone conduction atau hantaran tulang. Ya, cara nyalainnya ada yang tahu? Dipetik ya, bisa dipetik atau bisa di? Ya, jangan kesini awas ya. Bisa kesini, cuman terlalu bikin bising. Ya. Nah, jangan lupa kalau misalnya udah dipetik sama teman-teman, ini pegangnya bawahnya ya. Nah, jangan sampai nanti pas ujian gugup trik. Banyak lah kayak gitu, hati-hati ya, nggak akan kedengeran suaranya ya. Oke, kita mulai di sini. Kita petik, Ibu. Nanti saya akan mendekatkan alat ke telinga Ibu. Nanti kalau misalnya Ibu mendengar suara ada suaranya Bu ya. Nanti kalau misalnya Ibu merasa bahwa suaranya sudah berhenti, Ibu bisa angkat tangan ya, baru nanti kita pindahkan ke tulang. Ada nggak suara? Lagu. Nah ya, normalnya tadi apa? Hantaran udara harus lebih panjang daripada hantaran tulang. Ya, jadi kita kira-kira aja. Misalnya tadi hantaran udaranya panjang, hantaran tulangnya lebih pendek. Ya, kalau misalnya ternyata sebaliknya kita curiga ada tuli konduktif. Ya, tapi kita pastikan lagi dengan pemeriksaan yang lain. Di antaranya tadi ada pemeriksaan swabah. Ya, pemeriksaan swabah itu pemeriksa dengan pasien. Ya. Berarti kita ke pasien dulu. Di bone ya, bukan di udara ya. Bone. Bu, kalau sudah berhenti angkat tangannya Bu ya. Ada gangguan. Ya, harusnya langsung ke tulang ya, karena kita pakai kerudung jadi suaranya lebih nggak langsung ke tulang karena tadi dia ngelewatin dulu kain. Ya. Nah, normalnya kalau untuk swabah gimana? Sama panjang ya antara pasien dan pemeriksa. Sama panjang di sini misalnya pasien kata pasien misalnya ini udah berhenti, ketika dipemeriksa sama ternyata sudah berhenti. Nah, divalidasinya gimana? Nanti divalidasi saya dulu ya, pemeriksa dulu. Kalau sudah berhenti baru kita pastikan ke pasien. Ya, kalau misalnya di pemeriksa udah berhenti, di pasien berhenti, oke berarti sama ya antara pasien dan pemeriksa. Tapi kalau di pemeriksa udah berhenti, di pasien masih ada, berarti yang bermasalah perawatnya ya. Jadi harus hati-hati ketika mau kita melakukan pemeriksaan auditori, kita pastikan kitanya juga sudah sehat ya, sudah pernah diperiksa. Oke, paham ya auditori? Oke, jadi tadi ada Rine, swabah sama Weber. Ya, jangan ketukar ya, swabah yang sama pasien, satu lagi terakhir ya Weber. Yang Weber itu biasanya kita simpan di area frontalis ya, atau di bagian ubun. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melihat hantaran atau vibrasi udara ke telinga kanan dan telinga kiri. Ya, Ibu, nanti saya menempelkan alat di area kepala Ibu. Nanti akan ada suara dan getaran ke telinga kanan dan kiri. Nanti kalau misalnya sudah berhenti, baik itu di kanan atau kiri, Ibu bisa angkat tangan. Ya, kalau misalnya berhentinya di telinga kiri, Ibu angkat tangan yang kiri. Kalau kanan berarti angkat tangan yang kanan. Kalau bersamaan berarti Ibu angkat dua-duanya. Ya. Nah, ini
dia berarti di yang kanan duluan. Nah, kita harus curiga kalau misalnya ada di henti kanan duluan, kemungkinan kalau tes Weber ini dia jatuhnya ke area neurosensori ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah masuk neurosensori, berarti kita curigai ada gangguan pendengaran akibat ada gangguan sistem syaraf ya, neuro. Ya, paham ya? Tapi harus dikaji ya, karena tadi ini nggak sesuai, harusnya biasanya kita yang pakai yang 510 ya. Paham ya? Oke, auditori selesai. Kita simpan alat-alatnya kalau sudah digunakan. Nah, nanti saat ujian juga gitu, kalau udah beres simpan alatnya biar teman-teman nggak pusing. Jadi tahu, oh tinggal apa aja nih yang belum ya. Oke, sekarang masuk ke syaraf yang selanjutnya. Auditori udah, glosopharyngeal. Glosopharyngeal ini ada pengecapan, kemampuan menelan, dan pergerakan lidah. Pengecapan tadi udah ya di fasialis ya, jadi nggak usah dilakukan lagi sama teman-teman di gloso. Berarti di gloso teman-teman cukup fokus ke menelan dan pergerakan lidah ya. Nah, misalnya menelan, kita bisa pegang area traheanya ya. Ibu bisa menelan? Oke, coba menelan Bu. Oke, nah kita rasakan gerakan di trachea ya. Di situ biasanya ada gerakan menelan ya, ada otot yang bergerak atau berkontraksi ketika menelan. Yang kedua, biasanya kita kaji juga refleks muntahnya pasien ya. Biasanya kita gunakan tong spetle ya. Jadi pasiennya disuruh buka mulut, kita masukin area tong spetle agak ke dalam ya. Kalau misalnya ternyata pasiennya ada refleks muntah ya, atau misalnya dia gitu ya, nah berarti masih ada refleks menelannya atau refleks gapnya masih bagus ya. Kalau teman-teman kan juga kalau misalnya masukin tangan terlalu dalam ya, suka tiba-tiba gitu ya, nah itu berarti masih normal ya. Boleh sekali-kali dicoba tapi jangan terus-terusan ya. Kan ada tuh yang dia ngeluarin makanannya dengan cara gitu ya, dikeluarin lagi, dirangsang tuh biar dia muntah lagi makanan yang dimasukin ya. Juga bagus juga kalau misalnya terus kayak gitu. Nah itu ya, di gloso pengecapannya sudah dilakukan di fasialis ya. Terus tadi refleks menelan, refleks gapnya juga sudah, dan serta pemeriksaan lidah. Nah, pemeriksaan lidah di sini teman-teman bisa minta pasiennya untuk mengeluarkan lidah. Ibu bisa dikeluarkan lidahnya. Oke, diangkat ke atas Bu. Angkat turun ke bawah. Oke, dimasukin lagi Bu. Nah, sekarang coba dorong pipi kanan Ibu dengan lidah. Nah, kita lihat ya kekuatan lidahnya untuk mendorong pipi yang kanan ya. Selanjutnya yang kiri Bu. Ya, saya beri tangan ya Bu ya. Yang kanan coba Bu. Ya, jadi pergerakan lidah itu pergerakan lidah itu ke atas ke bawah. Nah, tapi untuk ke kanan dan ke kiri lidahnya disuruh masuk dulu, jangan dari luar ya. Jadi kalau misalnya ke atas ke bawah kan lidahnya tadi suruh keluar tuh. Nah, terus masuk lagi baru ke kanan dan ke kiri. Kita tahan area pipinya kanan dan kiri. Dia bisa menahan atau paham ya lidah ya? Oke, gloso sudah. Sekarang masuk ke vagus. Vagus itu ada sensori pada faring dan pergerakan pita suara. Nah, biasanya kita minta pasiennya buka mulut dan pasiennya bilang ah. Ya, kita lihat pergerakan pukulannya ya. Itu seperti apa? Ya, biasa kita bantu dengan pen light untuk melihat ya, untuk ngecek. Nah, itu ya. Itu untuk di vagus. Ini juga bisa kita gunakan tong spetle ya untuk membantu melihat. Kalau misalnya ternyata pasien ini pas buka mulut dia tertutup oleh lidah, jadi kita bantu dengan tong spetle untuk menurunkan lidahnya ya. Nah, terus di sini kaji adanya suara parau. Nah, kalau suara parau berarti kita bisa kaji dari awal ya, suaranya pasiennya apakah ini seraknya karena serak-serak bagus gitu ya, atau memang sedang ada gangguan gitu ya suaranya. Nah, itu yang harus kita kaji untuk di refleks vagus untuk di sistem syaraf vagus ya, nomor 10. Nah, sekarang kita nomor 11 ada aksesori. Aksesori ini untuk mengangkat bahu serta memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri. Berarti kita lihat di area otot trapeziusnya. Nah, di sini kita beri tahanan. Ibu bisa tahan tahanan saya bisa diangkat dulu ya, kekuatan bahu. Terus kita minta pasiennya untuk melihat ke kanan dan ke kiri. Ibu coba lihat ke kiri, nanti coba tahan tekanan dari saya. Palingkan ke kiri Bu, kiri Bu. Nah, oke. Ke kanan Bu. Oke. Ya, jadi pasiennya disuruh menahan tangan kita dari belakang. Ya, bagusnya kayak gini dari belakang.
Oke, paham ya? Paham. Nah, sekarang yang terakhir ada hipoglosal. Hipoglosal itu menjulurkan lidah sejajar garis. Siapa nonton? Ini Bu. Oh. Mengangkat bahu dan hipoglosal ya. Jajar garis tengah tubuh kemudian menggerakkan ke kanan dan ke kiri. Ini sama ya. Jadi teman-teman ketika kaji ternyata hipoglosal ini sama dengan glosofaring. Ya, jadi nanti teman-teman bisa digabungkan untuk pemeriksaannya. Ya. Jadi nggak 12 tapi teman-teman ada berapa yang digabungkan. Minimal pemeriksaan yang tadi saya lakukan teman-teman sudah pahami mulai dari area mata ke bawah terus apa aja. Ya, makanya tadi sesuaikan dengan alat yang disediakan. Paham ya? Paham. Nah, itu 12 saraf kranial sudah selesai. Kita masuk ke pemeriksaan atau fungsi saraf sensori. Tutup mata. Ya, di sini teman-teman lihat di situ ada pemeriksaan ya, suhu, nyeri, ya. Ada? Ada. Suhu, nyeri, terus ada vibrasi, posisi dengan stereognosis. Ya, jadi di sini pemeriksaannya teman-teman gak harus mulai dari suhu dulu baru ke nyeri, bisa ngacak. Ya, bisa mulai dari mana aja. Ya. Oke, caranya yang pertama misalnya suhu. Ibu bisa tutup matanya, ya, tangannya bisa diangkat tuh depan. Nah, ini tadi saya bilang. Nanti saya menetapkan dua benda di tangan kanan dan kiri ibu. Nanti ibu bilang ya untuk tangan kanan atau tangan kiri suhunya apa, ya? Ini apa Bu? Ini harusnya panas ya. Oke, berarti betul ya. Sensorinya masih bagus, ya. Dia masih bisa merasakan suhu, ya. Oke, masih tutup mata Bu. Sekarang yang kedua nyeri superficial, ya. Berarti kita kaji ibunya nanti masih bisa merasakan nyeri atau sensori di area tangannya atau tidak. Ya, ibu bisa tutup mata. Apa yang ibu rasakan? Sajak. Ya, berarti dia tahu itu menimbulkan nyeri, ya. Jangan ini. Ada nyeri nggak Bu? Ini benda apa Bu? Tumpul. Ya, ibunya sudah bisa merasakan mana yang tajam, mana yang tumpul, dan mana yang membuat dia nyeri. Ya. Oke, terus ada vibrasi. Nah, vibrasi ini teman-teman bisa gunakan garpu kala, ya. Teman-teman juga bisa simpan di area ujung-ujung jari, ya. Ibu nanti ibu bilang apa yang ibu rasakan ya. Ibu merasa ada apa Bu? Ada getar. Ada getaran. Getarannya di mana Bu? Tangan kiri. Iya, jadi Oke. Oke. Ibu rasa ada apa Bu sekarang? Rasanya yang ibu rasakan? masih ada getaran Di mana Bu? di tangan kanan yang di Nah, dia tahu ya, dia bisa merasakan getarannya di mana. Ya. Oke, vibrasi sudah, nyeri sudah, suhu sudah, sekarang posisi. Nah, posisi masih tutup mata Bu. Oke, bisa di tangan, bisa di kaki ya. Bisa diluruskan tangannya Bu, dua-duanya. Oke, tangan ibu sekarang sedang saya tarik ke arah mana Bu? ke arah belakang, Oke. Atas atau bawah? ke atas, Sekarang Bu? ke arah bawah. Ya, jadi ibunya bisa merasakan, oh ini lagi bawah, ini lagi ke atas. Ya, kaki juga sama ya, pergelangan kakinya ditarik ke bawah dan ke atas. Ya, posisi sudah. Sekarang yang terakhir ada stereognosis. Ya, stereognosis ini ibunya disuruh meraba benda dan menyebutkan apa yang sedang dipegang. Ya, ibu bisa tutup mata. Ibu bisa buka tangannya Bu, dua-duanya. Saya akan menyimpan dua benda di tangan kanan dan kiri ibu. Nanti ibu tebak benda yang sedang ibu pegang itu benda apa. Boleh Bu dipegang. Ini mah uang Oke, sip. Kita pakai peniti ya, dia klip, jadi dia bisa merasakan. Oh ini sepertinya koin dan ini seperti bentuk peniti. Ya peniti, klip kan hampir sama ya bentuknya ya. Nah itu, jadi kalian bisa mempersepsikan satu benda dengan cara hanya disentuh saja. Ya berarti itu mengkaji fungsi sensori, karena kita tahu bahwa sensori itu full semua dari rangsangan. Ya baik itu dari tangan atau kaki atau seluruh tubuh. Ya paham ya?
Oke, sekarang sudah selesai tuh pemeriksaan saraf sensori. Kita masuk ke refleks. Refleks ada berapa refleks yang harus kita kaji? 6. Ada 6 ya. Apa aja? Bicep, Triceps, patella, Achilles, patella, dialis, plantar ya. Nah, saya kasih tahu cara-cara pemeriksaannya. Yang pertama, kita siapkan refleks hammer ya. Kita masukin dulu. Nah, refleks hammer yang pertama kita melakukan pemeriksaan refleks di area ekstremitas atas dulu ya. Bicep di dalam ya. Bicep, triceps sama brachio radialis. Ya, jadi 3 tempat ini kita akan lakukan pemeriksaan refleks. Yang pertama untuk pemeriksaan bicep. Nah, bicep caranya gimana? Ada yang tahu? Bicep mana bicep? yang atas. Nah, bicep bisa kita kayak gini aja. Ya, minta pasiennya ngelemesin tangan ya. Kita pegang area di bicepnya. Nah, untuk pemeriksaan refleks biasanya paling sering dia ada di patella ya. Jarang ada di bicep triceps kecuali memang sedang ada gangguan di area ekstremitas. Nah, ini kita kaji, enaknya nggak pakai baju ya. Jadi langsung terlihat ke arah bicepnya. Ya, jadi intinya untuk pemeriksaan bicep ini teman-teman bisa lakukan dengan cara topang tangan pasiennya, minta pasiennya untuk melemaskan tangan ya, baru kita cari di area tendonnya untuk kita tutup ya. Oh, jangan di area tulang ya. Itu bicep ya. Nah, sekarang triceps itu di belakang, minta pasiennya untuk menepukkan tangan sama ya. Ibu dilemesin aja. Nah, baru kita cari di area triceps ya, tendonnya. Ya. Ini anaknya nggak pakai baju ya pasiennya, atau misalnya tanpa alas. Jadi bisa langsung ke kaji. Ya, jadi intinya kalau untuk triceps tadi posisikan tangannya ke bawah ya. Kita topang tangannya dan minta pasien untuk melemaskan tangan. Ya, nah satu lagi ada di brachio radialis. Brachio radialis ini paling jarang digunakan karena dia beresiko ya. Di sini kalau misalnya kita asal peletuk, ya di sini ada apa? Arteri. Ya, kalau misalnya kita asal peletuk bisa cedera ke area arteri. Makanya harus betul-betul dicari. Ya, kalau misalnya mau melakukan refleks hammer di area brachio. Ya, paham ya? Bicep, triceps, brachio radialis. Bicep, triceps, Brachio radialis. Ya. Oke, sekarang kita ke bagian ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah berarti ke area ya. Pasiennya bisa duduk atau pasiennya bisa sambil tidur ya. Kalau misalnya pasiennya sambil tidur, berarti kita bantu untuk mengangkat kaki pasien. Ya. Oke, nah kalau misalnya pasiennya duduk, pastikan pasiennya posisinya harus menggantung ya, kakinya nggak boleh nempel ke lantai. Ya, ini baru kita cari area tendon dan persyaratannya ya. Ya. Ya, udah pada bisa kan ya untuk yang patella, karena yang paling sering itu refleks patella yang digunakan ya. Itu untuk patella. Nah, sekarang kita turun ke bawah. Di sini ada Achilles. Achilles di mana sih? Di Belakang ya. Apa deh? Keong-keongan. Keong-keongan. Nah ya, pokoknya di area belakang ini juga sama. Pasiennya kita minta pasien untuk menggantungkan kaki ya, melemesin kakinya. Baru kita pukul di area Achilles ya, di belakang. Nah, kalau misalnya Achilles, ini biasanya tadi ya, ini juga digunakan ketika ada gangguan di area pergelangan kaki. Ya, berarti kita kaji di area Achilles. Satu lagi ada plantar. Ya, ibu bisa tiduran bu. Nah, kalau plantar nggak diketuk, tapi kita ambil ini ya. Nah, ibu bisa diluruskan kakinya. Ya, oke. Nah, di sini, oke, saya minjem ya.
pantat dengan cara ya, jadi di ya Dari bawah ke atas. bawah ke atas, dari tumit kaki ke area ya. Ya, normalnya kayak gimana sih harusnya? Harusnya Gini nih. gini ya. Kalau gini berarti ada sindrom Jadi kayak Babinski. Kalau bayi dia kayak gini refleksnya ya. Kalau dewasa biasanya ketika dikasih rangsangan kaget atau misalnya tadi pelantar ya, dia langsung fleksi ke bawah, jari-jari ke bawah. Nah, tadi asik ke atas ya. Atau karena sudah tahu jadi gini ya, atau malu ya karena diliatin. Oke, paham ya? Jadi itu 6 refleks yang harus teman-teman praktekkan. Nanti untuk praktek misalnya coba sambil dicari, makanya dilatih ya di rumah. Cari coba dapat nggak? Cuman yang pasti harus dapat mah di area patella ya. Kita harus kena tek. Paham ya? Paham. Itu refleks. Refleks sudah selesai, kita masuk ke pemeriksaan meningeal. Kalau misalnya kita berbicara tanda meningeal, berarti ini ada hubungannya dengan apa sih? Selaput otaknya meningen ya. Nah, biasanya pada tanda-tanda meningen atau gangguan meningen ini, karena itu masuk ke sistem syaraf, maka kita pemeriksaannya dengan melakukan beberapa tindakan. Yang pertama ada yang namanya kaku kuduk. Ya, bukan duduk ya, kaku kuduk. Ya. Kaku itu salah ya, kuduk. Nah, kamu kuduk ini caranya minta ibunya terlentang tidur, ibu bisa tidur. Duduk. Jangan pakai bantal ya, bantalnya diangkat dulu. Di luar. Ya, duduk. Dari sini. Nah, kita minta pasiennya untuk menempelkan dagunya ke area dada. Ibu bisa tempelkan dagunya ke area dada. Oke, sip. Normal ya, kalau misalnya orang normal dia bisa menempelkan dagu ke area dada. Nah, kalau pada pasien-pasien meningitis, pemeriksaan kaku kuduk ini biasanya dia mengindikasikan pasiennya ini kaku, dia nggak bisa sampai ini. Ya, dia hanya bisa sebatas angkat kepalanya sedikit aja. Ya, misalnya hanya kayak gini doang. Sorry. Nah, gini doang, dia nggak bisa nempelin ke area dada karena misalnya mengeluh udah nggak bisa bergerak dan dia mengeluh nyeri juga. Ya, itu untuk pemeriksaan kaku kuduk. Nah, yang kedua, kalau kuduk kan kita biarkan pasiennya untuk mandiri ya, pasif ya. Nah, yang kedua kita melakukan pemeriksaan Brzezinski. Nah, untuk Brzezinski juga sama, cuman kita bantu untuk menahan area kepala dan area dadanya. Ya, jadi kita aktif untuk membantu menepuk kepala pasien. Kalau sudah tidak ada kaku kuduk ya, jadi ini dilakukannya apa namanya? Kalau tidak. Nah, ya kalau misalnya udah kaku kuduk berarti nggak usah melakukan Brzezinski ya. Oke, kita angkat kepala pasiennya, kita tepukan secara maksimal, kita lihat ibu ada nyeri? Oke, sip. Kalau misalnya ibunya mengeluh nyeri dan biasanya juga ada tanda fleksi di area ekstremitas ya. Jadi ketika kita tekuk kepalanya, dia mengeluh nyeri, sekaligus dia menekuk area kakinya atau ekstremitas. Ya, itu abnormal. Normalnya dia nggak ada nyeri dan tidak ada fleksi. Ya, oke ya. Itu Brzezinski ya. Kalau kuduk sudah, Brzezinski sudah. Yang ketiga di sini ada lasik. Lasik ini kaki yang dimainkan. Ya. Ya, bisa dikeluarin kakinya Neng. Oke. Tapi harus tidur lagi. Harus lah. Nah, berata, kepala paksa. Nah, lasik ini kita harus mengangkat. Kita pinggirin dulu ya. Kakinya tegak lurus ke area atas ya. Enggak. Nanti saya angkat, ibu diam aja. Ya. Kita angkat. Normalnya pasien bisa sampai kurang lebih 80 derajat ya. Walaupun nggak 90 derajat, saya tahan. Gini ya. Nah, normalnya ketika kita fleksikan, ekstensikan kakinya ke atas, ini biasanya pasien tidak mengeluh nyeri. Ya, tapi kalau misalnya abnormal, ketika kita angkat, ya, dia mengeluh nyeri dan kaki yang sebelah kanan ini ikut fleksi gini. Nah, ya. Jadi ketika diangkat ke atas, makin naik ke atas dia makin fleksi. Paham ya? Paham. Nah, sekarang yang kedua, yang terakhir, yang keempat ada kemit, ya. Jadi
tadi lasik, kalau yang kedua, yang terakhir ini ada kemik. Nah, kemik ini hampir sama, tapi posisinya kita lakukan dulu kakinya. Ini, ya. Nah, setelah kayak gini baru kita luruskan kaki yang tegak lurus. Normalnya dia tidak akan mengeluh nyeri, ya. Tapi ketika misalnya diangkat, pasiennya mengeluh nyeri dan juga ada fleksi kaki yang kanannya sama ya, dia ngikut ke atas gini, maka kita bilang tes kemiknya kok. Paham ya? Jadi bedanya tadi antara kemik sama lasik. Kalau lasik kan tadi tegak lurus ya langsung. Kalau kemik dia tekukin dulu kakinya gini, baru kita tarik ke atas. Paham ya? Nah, 4 pemeriksaan itu fungsinya semua sama untuk melihat fungsi Menial. Ya, apakah ada gangguan sistem syaraf otak atau tidak? Paham ya sampai di sini? Oke. Nah, terus di sini enggak. Kalau misalnya di SOP di situ ada ketika penutupan itu kita kaji status mentalnya. Status mental berarti sebenarnya untuk status mental kita kaji saat semua pemeriksaan ya. Rangkaian pemeriksaan itu bisa kita nilai juga status mental pasiennya seperti apa. Oke, Ibu. Apa yang Ibu rasakan, Bu? Sangkur ya, Bu ya. Oke. Baik, Ibu pemeriksaannya sudah selesai. Nanti saya laporkan untuk pemeriksaannya mungkin ke dokter, sekaligus nanti dokter yang akan menyampaikan hasilnya dan juga rujukan untuk tindakan apa saja yang bisa dilakukan ya, Bu ya. Baik, terima kasih ya, Bu ya. Mangga sekarang Ibu bisa istirahat lagi. Saya akan kembali ke ruangan. Kalau ada apa-apa bisa hubungi saya, Bu ya. Ya, silakan istirahat, Bu. Ya, begitu ya. Jadi